Salam para saudara dan saudari yang terkasih. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Kali ini kita akan mendalami secara singkat siapa itu Santo Petrus dan Paulus. Yang pertama tentang Santo Petrus. Dalam kitab suci kita mendengar bahwa Petrus sebelum menjadi rasul adalah seorang nelayan. Nama aslinya adalah Simeon. Dalam bahasa Aram kata Simon berarti mendengarkan. Bentuk Yunani dari Simeon adalah Simon. Karena kitab suci kita awalnya dipopulerkan menggunakan bahasa Yunani, maka kita lebih mengenalnya sebagai Simon. Petrus berasal dari Betsaida. Namun selanjutnya ia juga tinggal dan menetap di Kapernaum sebagai seorang nelayan. Betsaida dan Kapernaum terletak di wilayah Galilea. Galilea adalah wilayah Israel bagian utara yang pada masa itu dianggap masih udik dibanding dengan wilayah Yudea bagian selatan. Meskipun udik, Galilea menjadi tempat asal dari tokoh-tokoh hebat, termasuk Tuhan Yesus. Petrus bisa jadi sudah menikah. Terbukti dia memiliki ibu mertua yang pernah disembuhkan Tuhan Yesus. Tetapi kitab suci tidak mencatat apakah Petrus memiliki anak atau tidak. Selama hidupnya ia tinggal bersama Andreas, saudaranya. Petrus diperkenalkan oleh Andreas kepada Yesus. Pada saat pertama kali bertemu dengan Yesus, nama Petrus diubah oleh Yesus sendiri, yakni Kefa atau Kefas, yang berasal dari bahasa Aram. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli kitab suci Perjanjian Baru, dan bahasa internasional pada masa itu, Kefas disebut Petros atau Petrus yang artinya batu karang. Sebelum bertemu Yesus, Petrus dipanggil Simon. Ia dipanggil menjadi pengikut Yesus pada saat sedang mencala ikan. Sebagaimana yang selalu kita dengarkan dalam kitab suci, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling menonjol dan menjadi juru bicara tidak resmi dari murid-murid yang lain. Ia juga menjadi murid terdekat Tuhan Yesus, karena dalam setiap kesempatan, Petrus selalu dilibatkan Tuhan Yesus. Misalnya saat Yesus dimuliakan di atas gunung, atau juga saat berdoa di Taman Getsemani, dan yang bertugas mempersiapkan perjamuan terakhir. Petrus juga dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan menjadi pemimpin gerejanya. Saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya tentang siapakah dirinya. Dan Petrus adalah satu-satunya murid yang memberikan jawaban yang tepat. Atas dasar itu, Tuhan berkata kepada Petrus bahwa engkau adalah batu karang dan di atasnya akan dibangun gerejanya. Petrus menjadi fondasi pembangunan gereja Kristus. Yang kedua, tentang Paulus.
Paulus adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran kekristenan di dunia ini. Adapun kenyataan yang bisa kita pahami secara singkat tentang Paulus. Paulus berasal dari keluarga Yahudi diaspora. Paulus adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus, wilayah Yunani, tetapi dibesarkan di kota Yerusalem, Israel. Ia adalah seorang Yahudi perantauan atau diaspora yang tidak lahir di Palestina. Nama aslinya adalah Saulus, bentuk Yunani dari Saul. Paulus berasal dari suku Benyamin. Sebagai orang Yahudi perantauan, ia menguasai bahasa Yunani. Paulus berpendidikan tinggi, belajar filsafat Yunani, dan berbagai ilmu pengetahuan pada masanya. Paulus juga belajar agama Yahudi di bawah bimbingan khusus Gamaliel, seorang rabi Yahudi. Ia berasal dari keluarga terpandang. Dalam kisah tentangnya, kita mendengar bahwa ia adalah seorang yang antikristus pada mulanya. Itu bisa terjadi karena pendidikannya. Ia dididik dalam Yahudi dan bergabung dengan aliran Farisi. Bahkan ia juga pernah menjadi anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi. Karena bergabung dalam aliran Farisi dan menguasai hukum agama Yahudi, ia tidak menyukai aliran yang lain, apalagi yang namanya Kristen pada saat itu. Ia juga menganggap Yesus adalah penyesat. Atas dasar itu ia berjuang untuk membunuh semua pengikut Yesus. Kebenciannya kepada Yesus dan pengikutnya tidak sampai mati. Ia akhirnya berbalik arah hidupnya setelah berjumpa dengan Yesus pada saat berjalan menuju kota Damsyik. Perjalanan itu hendak membunuh pengikut Yesus di kota Damsyik itu. Perjumpaan dengan Yesus itu membawa perubahan yang radikal. Ia akhirnya menjadi pengikut Yesus, bahkan disebut sebagai Rasul Agung dalam Gereja Katolik. Ia menjadi pewarta yang tangguh dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Perjuangan untuk mewartakan ajaran Tuhan Yesus ia lakukan sampai wafatnya. Akhir pewartaannya adalah kota Roma, dan di kota itu pula lah diyakini sebagai akhir kehidupannya. Paulus wafat pada zaman Kaisar Nero, seorang kaisar yang terkenal dengan kekejamannya. Kira-kira demikian informasi singkat yang bisa saya bagikan berkenaan dengan kedua tokoh besar dalam gereja, yakni Petrus dan Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan kisah kedua tokoh ini, saya ingin bertanya, menurut kalian, apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh itu? Silakan memberikan jawaban di kolom komentar di bawah.